Makanya kenapa Yesus itu adalah Tuhan. Karena dia Tuhan atas syahwatnya, Tuhan atas kehendak dagingnya, Tuhan atas kematiannya bahkan. Yang lainnya nggak ada. Ya, gitu. Nih ya, saudara-saudaraku, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak leluhur kita. Ya, Daud itu bapak leluhur kita. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa Yesus di dalam Roma 10 ayat 1 dikatakan adalah keturunan Daud? Nah, karena ini. Karena dia mengenakan daging, dagingnya itu berasal dari keturunan Daud, Maria. Maria itu keturunan Yehuda. Nah, ini ya saya jelasin ini tentang Alkitab. Jadi kalian tuh kan nggak pernah tahu. Ya kan, kalian nggak pernah tahu Injil itu isinya apa. Bahkan gini ya, namun ia adalah seorang nabi. Daud ini seorang nabi ya. Aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapak leluhur kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada sampai hari ini. Namun ia seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud, ya, sendiri di atas tahtanya. Berarti siapa? Yesus. Yesus ini adalah raja atas tahta Daud. Karena itu ia telah melihat di depan dan telah berbicara tentang kematian Mesias ketika ia mengatakan bahwa ia tidak akan tinggal di dalam dunia orang mati. Tapi kenapa Daud tinggal di dalam dunia orang mati? Nah, karena apa? Daud gak berkuasa. Seorang nabi gak punya kuasa seperti kuasa Nabi Yesus. Itu fakta. Daud itu cuman berkuasa atas istri orang. Ya? Daud itu cuman berkuasa atas Betsheba, istri dari Uria. Makanya diewe itu istri orang lain. Ini dosa yang apa itu Toji? Kau nggak tahu cowok keren kayak Toji, itu adalah aku. Ini bukan Umul yang diserupakan. Ini adalah bukan Toji. Nah, ini makanya dikatakan, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, dicurahkannya roh itu seperti yang kamu lihat dan kamu dengar ini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Bahkan Raja Daud bilang Yesus itu adalah Tuanku. Duduklah di sebelah kananmu sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Siapa musuhnya Yesus? Iblis dan maut. Itu dijadikan tumpuan kakinya. Makanya dikatakan ketika Yesus mati turun ke dalam kerajaan maut untuk menggenapi nubuatan ini. Dia menginjak-injak iblis. Menginjak musuhnya manusia. Siapa musuhnya manusia? Nah, iblis yang di bawah ini. Ini nggak ada yang paham kan maksud ayat ini saya jelasin nih ya, bukan Toji bisa jelasin ini. Ini kalau orang yang mengerti Injil. Jadi kalau ada Tuhan menurunkan Injil tapi tidak bisa menjelaskan Injil, gue yakin dia nggak tahu Injil sesungguhnya itu apa. Ini Jabur Daud loh. Ini perpaduan antara Jabur Daud dan Injil. Ada yang tahu ini Jabur Daud ini? Ini Mazmur loh. Mazmur ya. Daud ini memazmurkan seperti ini. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Kita lagi menjelaskan Jabur Daud. Ada yang tahu Jabur Daud nggak? Hanya iblis yang komen, Mbak. Iya, memang kan katanya gini nih. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, termasuk makhluk iblis yang di room saya. Ini penggenapan dari itu.
orang Kristen itu disuruh memberitakan Injil ke semua makhluk, termasuk makhluk iblis. Ya, iblis nggak pernah khotbah, Bang. Iblis itu berdakwah. Mohon maaf. Mohon maaf, Bang. Ya, para pendakwah kita itu adalah iblis. Bukan berkhotbah. Beda. Khutbah. Beda ya. Ngaco ngomong. Kalau ngaco kok didengar sih? Masih di sini. Seneng banget. Pasti kalian thank you ya teman-teman ya. Aku tidak menyangka se-exciting itu kalian ini ya. Pak Otniel thank you ya. Tinggal nunggu pause-nya aja biar orang ini gemeter dan tambah lesu ngelihatnya ya kan. Ya, aku baru tahu ternyata iblis itu se-exciting ini mendengarkan Injil. Wah, gila, keren banget. Memang Yesus ini ya, Raja Yesus, Nabi Yesus, Baginda Yesus ini memang terkemuka di dunia manusia maupun di dunia iblis ya. Lihat dong. Lihat sekarang ini. Kalian seneng banget ya dengar firman Tuhan. Wah, luar biasa emang. Baik ya teman-teman ya, kita tetap memberitakan firman Tuhan kepada seluruh makhluk, termasuk makhluk-makhluk julid, makhluk-makhluk yang nggak tahu apa-apa, makhluk-makhluk berotak setengah ya. Selamat Natal ya. Iya, selamat Natal untuk kita semua. Raja kok digantung? Iya dong, raja digantung mati tapi bangkit. Raja mana yang digantung tapi nggak bangkit-bangkit? Itu raja di bumi. Tapi Raja Yesus itu digantung karena kehendaknya sendiri. Karena tidak ada dosa. Kenapa raja digantung? Padahal tidak berbuat dosa. Nah, karena dia memang harus menggenapi nubuatan di dalam Toret. Jadi kenapa Yesus itu digantung? Supaya Musa ini tidak disebut pembual. Ada yang paham? Kenapa Yesus harus digantung? Supaya Musa tidak menjadi malu dia ketika mati. Karena dia menuliskan, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Musa sudah menubuatkan itu. Dan Yesus tidak mau mempermalukan Musa. Sehingga nubuatannya itu gagal dan sia. Luar biasa toh. Musa. Yesus juga nggak mau buat malu si Daud, karena Daud sudah menuliskan di dalam Toretnya, di dalam Jaburnya, Jabur 22 ya, bahwa dia itu harus dipaku kaki dan tangannya. Yesus itu dipaku dan kaki dan tangannya di atas kayu salib. Jadi kenapa raja itu disalib? Karena dia nggak mau mempermalukan Raja Daud. Karena Raja Daud sudah sesumbar dengan menubuatkan di dalam Mazmur 22 bahwa dia itu harus disalibkan. Jadi kenapa Yesus disalib? Karena dia tidak mau mempermalukan Musa dengan Toretnya. Karena dia tidak mau mempermalukan Raja Daud dengan Jaburnya. Mantap toh? Supaya nggak malu nabi-nabi yang sudah bernubuat ini, makanya Yesus menggenapinya. Lihat kan? Tuh, kan? Demen kan denger Alkitab kan? Jangan dong, jangan dibilang ajaran sesat. Karena ini ada dalilnya semua. Ini Jabur Daud dan Toretnya Musa. Gak kenal? Hah? Kenapa kalau mati nggak disalib? Karena gue bukan Yesus. Karena gue bukan Yesus. Paham kan? Kok goblok si Gea ini? PA lo cocok namanya lo, jangan Gea, PA. Nah itu, paham ya? Itu terlalu simpel. Kenapa lo mati nggak disalib? Ya enggak lah, orang gue bukan Yesus. Karena Musa menuliskan yang disalib itu hanya Yesus. Maka benarlah Musa telah mengenal Yesus. Makanya kenapa Musa menceritakan Yesus yang disalib. Cuman Yesus tok til. Kok
kok bisa Musa menceritakan tentang Yesus di masa depan? Berarti Musa udah kenalan nama Yesus. Keren ya? Gila ya, gokil ya. Musa aja kenal sama Yesus. Kok ada Tuhan yang gak kenal Musa? Iya, itu loh. Paham ya Mbak Gea ya? Gak ngerti Toret ya? Aduh. Ya, kasihan banget Nyonya Gea ini. Besok-besok nama lu Nyonya Botol aja. Gitu. Jangan pancing, nanti hancur kalian. Aduh. Mana datanya? Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Aku kalau udah bilang Toret itu pasti ulangan. Lu jangan-jangan lu nggak tahu lagi. Iya, nggak tahu Toret. Toret itu adalah kitab 5 yang ditulis Musa, Pentateuch. Nggak tahu dah. Nggak pernah tahu Jabut Daud, nggak pernah tahu Toret. Ya apa ya? Nggak tahu kitab ulangan. Kemana aja? Orang Kristen nggak tahu kitab ulangan. Harusnya tahu dong. Mana ngerti? Ikan apa? Ya boro-boro. Jangankan dia. Junjungannya aja kagak ngerti. Jadi yang mengerti nubuatan itu ya cuman orang Oten dan Wahyudi. Tapi Wahyudinya udah dikasih nubuatan masih blow on. Si Wahyudi mah emang begitu. Kagak paham-paham. Aku nggak dengerin, polumu kukucilin. Takut denger kebenaran ya. Udah ngerti yang begini ya. Ya, sekarang apa lagi pertanyaan kalian? Jadi udah tahu kan kenapa Yesus harus disalib? Karena dia nggak mau mempermalukan Musa dan Daud. Gitu. Kan? Malu dong. Integritas Musa sebagai nabi itu, kalau Yesus sempat nggak disalib, wah, integritasnya dipertanyakan seluruh bangsa Israel. Ya kan?